wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan kami ini datangnya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Itu orang yang sabar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada keluarga besar, terima ujian ini dengan penuh kesabaran. Kalau kita tidak pandai menerima ujian kesabaran ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Bahkan seringkali kita berprasangka tidak baik kepada sesama kita. Nah, kita nih Pak, kalau tidak paham takdir Allah, dengan orang kita sering prasangka tidak baik. Nengok orang sakit di rumah sakit, sakit keras. Kebetulan yang sakit ini pengurus masjid. Pengurus masjid sudah Idul Adha, nyembeli kurban. Kebetulan saya ini khotib, sakit, serumah sakit, periksa orang. Ah ini Pak khotib ini banyak ego makan daging kurban, kata orang. Mulai curiga ke pengurus masjid banyak ego makan daging kurban. Padahal belum tentu Bapak Ibu. Sama dengan orang ditimpa musibah, kalau dia tidak sadar dengan ujian dari Allah ini, seringkali saling salah menyalahkan antar keluarga. Cobalah kemarin Bapak Sikin ini kita bawa ke Bengkulu mungkin sehat. Coba kita bawa ke Lingga mungkin sembuh. Coba kita bawa ke Jakarta mungkin sehat lagi. Saling salah menyalahkan dengan keluarga. Lantaran apa? Tidak bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita bertanya siapakah orang yang paling taat kepada Allah? Yang taat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling kuat ibadahnya kepada Allah? Yang paling kuat ibadahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bicara ujian adalah Rasulullah yang paling banyak dapat ujian. Apa yang ingin saya sampaikan? Ketika ujian itu datang, bukan berarti Allah benci kepada orang beriman tersebut. Bukan Allah benci Pak. Nabi kita Bapak Ibu tidak kurang-kurang ujiannya. Dakwah orang dulu sebelum beliau berdakwah mencintai beliau. Tetangga menyayangi beliau. Bahkan andai kata beliau tidak diangkat menjadi Rasul, pastilah beliau diangkat menjadi seorang pemimpin. Saking orang Arab mencintai Rasulullah. Tapi ketika beliau mulai berdakwah, yang semulanya mendukung mulai menipu, yang semulanya mengajak beliau untuk berjuang akhirnya mulai mengkhianati. Semua orang memusuhi Rasulullah. Ini ujian. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi kita rumahnya dikepung. 40 algojo ngepung rumah Nabi Pak. Tidak dibunuh Rasulullah, dikepung. Tapi apakah Allah biarkan orang beriman mendapatkan ujian yang demikian? Ternyata Allah selamatkan beliau. Saking banyak Allah nolong beliau Bapak Ibu, orang 40 yang mengepung rumah Rasulullah semuanya tertidur. Tidak ada yang terbangun Pak, 40 orang. Saking nyenyaknya tidur, Nabi kita keluar, diambil pasir, digenggamnya, kemudian sambil membaca surat di dalam surat Yasin, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa ashaynahum la yubsirun. Di hadapan mereka Allah jadikan dinding, di belakang mereka Allah jadikan dinding, lalu mata mereka Allah tutup sampai mereka tidak bisa melihat lagi. Maka Rasulullah lemparkan kepada orang yang tidur ini, orang yang tidur tidak terbangun. Itu Pak. Wajah risau banyak pakai ayat ini Pak. Lalu biar orang tidur di rumah. Kalau bapak-bapak nak coba boleh Pak. Tapi jangan pakai maling. Kalau nak ke pasar lupa bawa SIM, boleh tuh. Ada polisi kira-kira razia, lupa bawa SIM dari rumah, baca itu. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ashaynahum la yubsirun. Insyaallah Pak, tertangkap gitu. Jangan disambungkan dengan Nabi, kita tidak sambung Pak. Nabi itu cerita selesai.
Itu baru satu ujian dakwanya. Belum ditambah lagi dengan ujian lainnya. Bicara kematian, maka Rasulullah dikepung dengan kematian. Kalau ada orang yang kematian ayahnya, Nabi Muhammad belum lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Ada orang kematian seorang ibu, ibu Nabi Muhammad masih kecil, ibunya meninggal dunia. Dititip sama kakeknya, kakeknya meninggal dunia. Ada orang kematian istri, istri Nabi Muhammad meninggal dunia. Ada orang kematian anak, anak Nabi Muhammad meninggal dunia. Ada Qasim meninggal dunia.